Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu API address dan subnetting. Yang akan kita pelajari yaitu pengenalan IP address dan subnetting, API public dan privat, classful and classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IPv4 delivery type, dan konsep switch dan router. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebut yang dinamakan IP address. Jadi, IP address itu adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan setiap perangkat dalam jaringan. Nah, sekarang itu ada dua versi, IPv4 dan IPv6. Nah, pada materi ini kita itu akan fokus pada IPv4. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, sekarang kelas IP itu ada 5, A, B, C, dan E. Namun yang akan digunakan yaitu kelas A, B, dan C. Nah, dalam subnetting itu terdapat istilah subnet mask dan prefix. Nah, prefix itu contohnya seperti ini. Jika ada IP 192.168.1.1/24, nah, /24 ini merupakan prefixnya. Nah, prefix ini sering digunakan di MikroTik, sedangkan subnet mask itu di Cisco. Nah, yang kedua yaitu IP address privat dan public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kita itu akan mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kita itu sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, asalkan device itu terkoneksi dengan internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, contohnya itu seperti ini. Pada kelas A, rentan IP-nya itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu pada kelas B, itu rentannya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu kelas C rentannya itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, lalu ada kelas full dan classless addressing. Nah, di sini ada IP address privat dan public. Jadi IP address privat itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, sedangkan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya itu public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, contohnya seperti ini. Pada kelas A, rentan IP-nya itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu kelas B, rentan IP-nya itu dari 172.16.0.0 sampai 172.16.31.255. Nah, lalu kelas C itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, jika di luar rentan ini, maka IP tersebut itu adalah IP public. Nah, lalu ini contohnya seperti ini. Pada IP public, dia itu kelasnya dari 1 sampai 126, kelas B itu 128 sampai 191, kelas C itu 192 sampai 223. Nah, kelas D dan E itu digunakan untuk multicast dan eksperimen. Nah, ini ada contohnya 90.188.32.10. Ini merupakan contoh dari IP public. Lalu ada 10.100.14.21, contoh dari IP privat. Lalu ada
188.1.67.86.77. Nah, classful addressing merupakan pengamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classless addressing itu pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, ini untuk IP private. Nah, di sini contohnya jumlah alamat host 2^24 dikurangi 2 sama dengan 16.777.216 dikurangi 2 sama dengan 16.777.214. Lalu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu diperlukan prefix yang sesuai, subnet mask, lalu IP network, lalu IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, keterangannya itu prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network itu sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Nah, IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, lalu range IP yang bisa digunakan. Nah, ini merupakan contoh-contoh soalnya. Nah, jika ada IP 172.10.1x, dia itu PC-nya 6. Nah, maka prefixnya itu 32 didapatkan dari D. Nah, jadi nanti kita itu cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 6 atau lebih. Tidak boleh kurang. Nah, di sini kita 2 pangkat 3. Sehingga 32 kurangi 3 sama dengan 29. Nah, maka prefixnya itu /29. Lalu total IP-nya itu 2 pangkat 32 lalu dikurangi 29. 29 itu prefixnya. Hasilnya itu 8. Nah, lalu subnet max. 256 dikurangi total IP yaitu 8, maka 25 dikurangi 8 itu 248. Lalu IP network dimulai dari 0.8 itu dari total IP-nya, lalu titik 16 8 kali 2 maka hasilnya 16. Nah, lalu IP broadcast itu adalah pengurangan dari IP network. Jadi 8 kurangi 1 itu 7 dan 16 kurangi 1 itu 15. Lalu untuk range-nya 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Nah, lalu range yang bisa kita gunakan itu 172.10.1.1. Nah, ini merupakan penambahan 0 ditambah 1 jadi 1, lalu sampai 172.10.1.6. Nah, jika di sini ditambah, maka di sini itu dikurangi. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, lalu contoh soal yang kedua itu 192.168.0.x, PC-nya itu 30. Maka di sini prefixnya itu 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 30, maka di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini 32 dikurangi 5 itu sama dengan 27. Jadi prefixnya itu /27. Nah, lalu total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 27 dari prefixnya, maka hasilnya itu 32. Lalu subnet max-nya 25.6 dikurangi total IP 32, maka hasilnya 24. Lalu IP network-nya dimulai dari 0.32 dari total IP, lalu 60.64. 64 itu merupakan 32 kali 2 hasilnya 64. Nah, lalu IP broadcast-nya 32 dikurangi 1 hasilnya 31. 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Range-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Nah, ini 731 itu dari IP broadcast-nya. 7 IP dari IP broadcast, 31 dari IP broadcast.
Nah, lalu range-nya bisa digunakan itu 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Nah, ini satu itu penambahan dari 0 tambah 1 jadi 1. 31 kurangi 1 sama dengan 30. Nah, lalu contoh soal yang berikutnya yaitu 192.168.16.x, base-nya itu 60, maka prefiknya itu 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 60 atau lebih, tidak boleh kurang, maka 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi prefiknya itu /26. Nah, lalu total IP-nya 2 pangkat 32 dikurangi 26 dari prefik, maka hasilnya 64. Lalu subnet max-nya 256 dikurangi total IP yaitu 64, maka 256 dikurangi 64 sama dengan 192. IP networknya dimulai dari 0.64 dari total IP, 128 itu dari 64 kali 2 hasilnya 128. Nah, lalu IP broadcastnya 63 itu hasil dari 64 kurangi 1, 127 itu hasil dari 128 dikurangi 1. Nah, lalu di sini range-nya itu 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. 63 ini dari IP broadcast. Nah, maka di sini range-nya bisa digunakan 192.168.16.1 sampai 192.168.15.62. 1 itu penambahan dari 0, 63 pengurangan dari 62. Seperti yang saya katakan tadi, apabila di sini itu penambahan, maka di sini pengurangan. Nah, kalau sebaliknya ya berarti di sini, kalau di sini tambah, berarti di sini kurang. Nah, lalu konsep blok subnet. Nah, subnet itu dapat diibaratkan seperti sebuah gedung bertingkat. Nah, di sini contohnya ada, misalnya nih ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Misalnya pada lantai 1 itu blok subnetnya dari 0 sampai 31. Lalu lantai 2 itu dari 32 sampai 63. Lalu lantai 3 blok subnetnya dari 64 sampai 95. Secara default, subnet yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, agar bisa saling berkomunikasi, diperlukan perangkat tambahan seperti router atau gateway. Nah, lalu delivery type. Jadi, ada 3 jenis pengiriman data pada IPv4. Yang pertama yaitu unicast, one-to-one communication. Ini merupakan proses data dikirim ke satu host saja. Nah, contohnya itu ada IP address kelas A, B, dan C, dan komunikasi antar 2 PC. Lalu yang kedua multicast, one-to-many communication. Proses data dikirim hanya ke host yang termasuk dalam grup tersebut atau grup multicast. Jadi hanya grup multicastnya saja. Lalu yang ketiga yaitu broadcast, one-to-all communication. Nah, di broadcast itu proses data dikirim ke semua host dalam berjaringan. Contohnya itu proses ARP. Lalu yang terakhir itu konsep switch dan router. Nah, switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi, switch itu menghubungkan perangkat dalam satu network yang sama. Sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, router itu menghubungkan 2 atau lebih network yang berbeda. Jadi, jika perangkat berada di jaringan yang sama, bisa menggunakan switch. Namun, bila berbeda, bisa menggunakan router. Nah, sekian pembelajaran di bab 4 ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.